Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Jadi pagi ini aku bakalan pergi jalan-jalan lagi karena berhubung karena ya libur ya kan. Kita akan lihat, semoga kita dapat spot yang gacor dan semoga cuacanya bersahabat. Oke, ini aku siap-siap dulu. Ini sekitaran jam 6:30 kalau aku nggak salah. Tapi emang cuacanya lagi cerah, jadi mungkin udah kelihatan panas. Padahal ini baru 6:30. Selamat pagi guys. Jadi kita udah berangkat ini. Alhamdulillah cuacanya sepertinya bagus. Semoga aja pas di sana nanti bagus juga. Dari sini abang. Beda aja loh, aku udah ganti. Soalnya kayak tadi itu kayak kurang cerah gitu. Di sini adik aku ngajak nenek aku foto, tapi dia bercandain untuk ngajak velocity. Nah ini dia bekas kebakaran kemarin yang di kampung air yang baru-baru itu aja. Tuh. Ya BTW kalian tahu nggak sih aku mau kemana ini pagi ini? Jadi pagi ini tuh aku sama adik aku mau pergi ke Pulau Mincau. Ya. Pulau Mincau. Pulau Mincau itu terletak di Kecamatan Tepa Barat. Oh iya, Tepa Barat. Nah, dari tempat aku ke Tepa Barat itu sekitaran 1 jam. Terus berangkat dari Tepa Barat, kami berangkatnya itu dari Salur ke tempatnya itu sendiri itu kemarin kisaran 45 menit. Dulu kawan aku pernah cerita dia pertama kali ke Pulau Mincau, katanya besar kali ombaknya, anginnya, sampai kayak udah trauma gitu. Terus kawan aku ini kan cerita kan, jadi aku kayak mau nggak ya, pergi nggak ya cuaca kayak gini atau kayak mana. Tapi pas aku pergi ini cuacanya alhamdulillahnya bagus. Jadi pas kami pun nyampe di sana tuh alhamdulillah itu bagus, semua lancar, semua nggak ada yang aneh-aneh sih gitulah ya. Ini perjalanannya bagus, sepanjang jalan kami ya sebelah kanan pantai, sebelah kiri gunung. Kalau di Simelu mah nggak akan tersesat karena jalannya itu jalan lintasnya cuma satu lurus saja, itu Pulau SpongeBob kalau kami bilangnya sini ya. Dan ya begitulah ya, di sekitaran sini tuh nggak ada pagar-pagar rumahnya karena emang sangat aman gitu, nyaman di sini. Kalau motor atau kereta atau apa ya, Honda orang sini bilangnya, itu aman di luar. Kadang kunci pun tak dikunci setangnya, taruh depan rumah, ya aman-aman aja gitu. Ini udah naik gunung. Di bawah gunung ini sendiri itu ada tempat wisata juga. Itu kalau nggak salah aku batu apa gitu, lupa aku namanya. Di atas gunung banyak pokok cengkeh, dan Simelu ini merupakan salah satu pulau penghasil cengkeh terbaik ya guys ya. Jangan sepelekan Simelu nih guys. Nah pas di sini adik aku ngesagak-sagak mobil ini kan, jadi mobil itu kayak nggak bisa naik gitu, dia nggak tahu ya, malah mundur tuh dia tuh. Aku udah kasihan, kayak mana tuh Ding, aku bilang kayak gitu kan. Ya udahlah, kami udah pergi aja gitu, bisanya itu dia. Nah lihat nih pemandangan rumahnya itu, di belakang rumahnya gunung, depannya pantai. Anjay kali nggak sih itu? Mantap kan? Mantap, maksudnya mantap. Oh ya, Simelu ini juga termasuk salah satu pulau yang pernah dikatakan hilang dari peredaran atau dari map karena gempa tahun 2004. Dan karena pusat gempanya itu dari Pulau Simelu getarannya, tapi berhubung getarannya ke arah Banda Aceh, jadi di Simelu ini nggak ada kena tsunami-nya. Tsunami-nya itu di Banda Aceh. Dan orang-orang Simelu pun sebelum mendatang tsunami, orang ini udah tahu dengan bahasa Semong, yang mana Semong ini kayak bahasa nenek moyang gitu. Kalau udah dibilang Semong itu pertanda bahwa air laut surut, jadi orang-orang pada naik ke gunung. Jadi sebelum air lautnya pun naik, orang-orang sini, masyarakat sini udah pada lari ke gunung gitu. Paling yang berdampak di sini sih rumah-rumah yang roboh aja karena gempa gitu kan. Dan setahu aku dulu pas tahun 2004 itu ada naik airnya, tapi sedikit, hanya pinggiran pesisir-pesisirnya saja. Karena berhubung udah pada tahu ya kan, mereka jadi pada pindah ke gunung gitu. Nih lihat sekarang, tapi rumahnya udah di belakang rumahnya udah langsung pantai, depan rumahnya udah langsung pantai. Tuh ada kerbau juga, kerbau, sapi di sini, kambing bebas-bebas, nggak pala berkandang-kandang. Coba lah kalau di Medan dah hilang.
Di Simelu juga udah banyak resort, jangan kalian kira karena pulau tapi pulau terpencil terus nggak ada apa-apa. No, Simelu merupakan tempat wisata juga ya guys ya. Udah ada bandaranya, udah ada resort-resortnya, udah ada tempat. Bahkan di Simelu ini pernah menjadi tempat ski ya, kalau aku nggak salah. Internasional lagi, diadain udah 3 kali, kalau aku nggak salah ya. Nah di daerah sini nih, di sini juga ada Resort Momo tuh yang sebelah kanan. Kami udah nyampe di Salur, nggak lupa beli sarapan dulu karena kami emang belum sarapan dari rumah karena geraknya cepat juga ya kan. Ini udah OTW ke pelabuhan, nih pelabuhannya nih lewat sini nih. Grup kami nih pada rame, cuman pada rame nggak jelas gitu. Jadi yang jadinya itu cuman 7 orang dan aku cuman sendiri. Padahal kawan-kawan aku banyak yang cewek yang tapi nggak jadi. Itulah aku malasnya kalau berjanji. Aku kalau udah janji tuh ya kayak mau hujan badai pun ayo gitu. Tapi maklum juga sih namanya orang sibuk ya kan, beda sama aku nih. Cuman kan aku sangat memanfaatkan namanya hari libur kan. Kapan lagi coba bisa keliling-keliling, bisa ke pulau-pulau cantik di Simelu ini. Masa disia-siain sih tempat sebagus ini, masa kita kayak masa nggak dieksplor sih. Sayang lah. Nah, anak mudanya nih mana nih ya, lah explore bareng-bareng. Dan lagi aku senengnya kalau di Simelu nih ya tempat wisatanya itu nggak banyak tempat bayar parkir, nggak bayar masuk, gratis semua. Dan ini kami udah nyampe dan ternyata ada aja kejadiannya. Kapal yang kami sewa itu rupanya dia ngantar sewa di Pulau Tepa. Jadi kan di Pulau Tepa ini emang sebetulnya ada perkampungan satu di situ kan, ada sekolahnya juga. Cuman kan kami udah janji duluan kan, jadi kami lama menunggu ada sekitar setengah jam. Jadi kawan aku ya udah inisiatif cari kapal baru aja ini. Untung aja cepat dapat. Alhamdulillahnya ada bapak itu dia stay di situ nih kapalnya nih. Pas kami pergi nih kan airnya masih dikit nih, makanya perlu didorong. Pas kami pulang itu airnya udah penuh di sini. Kami aja shock, banyak yang mancing di situ, banyak yang menjala udah. Dan ini disponsori sama kapal Bu Susi ya guys ya. Kenapa disponsori sama kapal Bu Susi? Karena kapal ini merupakan kapal dari bantuan dari Bu Susi, setahu aku ya. Makanya di logonya di depan itu ada dari Metro TV dan Susi Air. Anjay. Kerennya lagi kapal ini tuh bisa mundur sendiri tuh dia, mau belok. Tapi dia mundur gitu, nggak perlu belok dari depan. Keren banget sih dan cepat. Dan yang paling utamanya itu dia nggak berisik guys. Beda sama kapal kami pergi ke Pulau Simlucut yang pernah aku pergi ya, ke Pulau Pinang itu agak berisik. Apalagi aku di tengah-tengah sini kan dekat mesinnya, tapi nggak berisik dan tenang gitu. Perjalanannya pun enak sih. Dan aku senangnya ini baru pertama kali aku juga sama adik aku pergi ke sini. Aku ngajak adik aku biar apa? Biar dia tahu kok di pulau dia ini bagus gitu, masih banyak yang perlu dieksplor gitu. Dan aku seneng aja ngajak dia gitu karena kayak kita ngajak orang yang belum pernah pergi itu kayak beda gitu, kayak excitednya beda gitu kayak aku lah, karena aku belum pernah juga pergi ke sini nih. Ini banyak juga yang udah nebar-nebar jaring, yang pergi mancing. Tengok nih ombaknya nih, airnya jernih kan, nampak kayak perasaan kayak nggak dalam gitu, nampak tuh batunya tuh. Tapi itu kata adik aku mungkin sekitaran 15 atau 30 meter. Nah yang ini Pulau Bu Susi yang kecil nih. Tuh yang aku tunjuk itu Pulau Tepa. Terus yang kami tuju itu yang pulau satu lagi tuh, itu dia Pulau Mincau namanya. Ada 3 pulau yang berjejer di situ. Di Pulau Susi tersebut orang sering bilangnya itu kan Pulau Bu Susi gitu. Entah udah dibeli sama Bu Susi, aku juga nggak tahu informasinya lebih jelasnya detailnya bagaimana. Tapi orang sering menyebutnya itu Pulau Bu Susi. Entah mungkin karena ada penangkaran lobsternya di situ, entahlah ya. Aku nggak tahu. Aku nggak ada juga tertera di maps apa sejarahnya gimana. Dan di Pulau Tepa ini sendiri ini ada satu perkampungan, ada sekolahnya juga mulai dari SD dan SMP. Untuk SMA-nya biasanya anak-anak dari pulau sini nih pergi ke pulau kami yang Pulau Simelu ini untuk kayak mungkin mereka ngekos ya SMA-nya, sekolahnya gitu, atau mungkin tinggal tempat saudara. Nggak ada sekolah SMA di situ, yang adanya SD SMP setahu aku. Nih, ini spotnya kalau di Pulau Mincau nih, tempat foto-foto yang biasanya jernih banget ya Allah. Jadi pengen lagi ke sana. Rindu lah perjalanan seperti ini. Nih kami udah nyampe, lagi nurunin untuk jangkarnya ya. Tuh.
di sini. Aku kira kan dekat tuh kan dari tempat parkir kapalnya ke sana. Ternyata lumayan juga jalan. Aku nggak expect kalau tempatnya ini emang sebagus itu sih. Dan baru nyampe aja kami udah disambut dengan tarian ikan-ikan, langsung nampak guys. Cuman aku ntar aku ngerekam, tapi emang langsung nampak ikannya besar-besar situ. Kami beresin semua barang-barang kami dari kapal, kami turunin, makan-makan semua, pancing-pancingan. Kami turunin semua nih, udah nyampe nih. Karena aku sendiri cewek ya, jadi kayak aku ratu gitu. Semua diturunin, dibawain. Jadi aku kayak petantang petenteng aja gitu, megang kamera, ngerekam. Alhamdulillah ya, kita udah nyampe. Di sini ada pondok-pondok juga. Aku tanya sama yang abang ini kan, ini untuk apa pondoknya? Rupanya orang sini ada juga yang menggarap atau pergi cari gurita. Jadi kalau mereka mau istirahat ya di sini. Terus kalau misalnya mereka juga ngumpul kelapa, biasanya istirahatnya di situ gitu. Sama juga sih kayak di Pulau Simlucut kalau ayahku kan di belakang gitu kan. Ya punya pondok-pondok ya tinggal di situ gitu. Ini kami udah mau OTW pergi ke spot fotonya. Nah di sinilah aku ngiranya kayak dekat nih, bisa nih cepet. Lumayan juga tapi entah sekitar 20 menit jalannya dari pondok-pondok itu. Ini aku masih berdua sama adik aku. Adik aku yang satu lagi dia lagi beres-beres untuk membuat pancingannya. Dia masih di pondok dan kawan aku yang lain pun masih mempersiapkan untuk mancing. Mereka mancing ke belakang. Kami beda, emang cuman ke tempat spotnya aja untuk foto-foto, untuk ngeseli buat video gitu ya kan. Tapi saran aku kalau kalian mau kesini itu emang cuacanya yang super duper bagus, cerah. Karena pas kami di sana pun sebagian cuaca itu di beda tempat itu mendung, terus sebelahnya lagi cerah. Aku takutnya pas pulang kami kayak terkurung gitu, nggak bisa pulang karena cuacanya kan. Dan memang iya pas kami pulang itu agak berangin sih, cuman masih bisa karena perahu yang kami pakai itu perahu Bu Susi. Jadi hebat gitu, abang itu juga hebat dia, bapak itu deh. Bapak itu bawanya hebat. Jadi dia tahu kalau pas ombak lagi besar dia tahu gitu. Namanya udah nelayan ya kan. Tapi menurut aku udah mantap lah. Terus kapalnya enaknya Tuh. Dia nggak bising mesinnya. Beda sama kalau kami ke Pulau Simlucut. Bising kapalnya. Suara Robin. Kalau ini enak kali loh. Bagus lagi. Itu kayaknya muatan dia tuh nyampe 20 orang, tapi kan karena mungkin berat ya kan 15 lah. Oh my god. Untuk harga sewa Robinnya sendiri kemarin pas yang kapal yang nggak jadi itu sama kami itu sekitaran 6,5, terus entah turun 600 tapi kan nggak jadi. Jadi yang untuk kapal yang kami naik ini nih, berhubung dia udah kenal sama kawan aku itu, jadi dia bilang 500 gitu. Ya tinggal bagi aja berapa orang. Sebetulnya bisa lebih rame kan, cuman karena kami ya cuma bertujuh ya itu gitulah ya. Dan untuk makan kami ada bawa sendiri sih makanannya. Rencananya sih kami kalau ada dapat pancingan ikan kami mau bakar-bakar. Nih yang ini nih bilangnya kalau di sini nih si dan yang putih itu bohut. Nggak bisa dimakan, cuman agak payah nyongkelnya itu si-nya. Tapi masih kecil jadi nggak tega bawanya. Itu enak kali kalau direbus atau disambar. Enak banget. Bahasa Indonesianya si itu kayaknya lola lah. Sama juga kayak air yang lebih besar. Lola juga kayaknya ya. Nggak tahu aku. Jumpa ini nih. Oh, yang cari nih. Cari si itu. Bapak nih. Bapak aku udah nggak terkondisikan banget ini kayaknya di sini nih ya. Udah pada keluar tuh rambut-rambutnya. Leher nampak lagi anjay. Nih lihat nih. Nampak pula di sini, tapi kalau dari mata langsung wah bagus sekali. Mau makan dulu lah, cari tempat sini dulu ya. Mau makan. Baju raw. Oh ya satu hal lagi ya, berhubung ini panas kan, jadi aku nggak nampak gitu kameranya terang atau enggaknya, gelap atau enggaknya, terus jadi abu-abu kayak gitu warnanya, kok bisa gitu. Dan aku ingatin untuk kalian juga ya, kalau mau kemari nih sunscreennya harus double. Aku pulangnya itu hitam kayak belangnya itu mungkin sekitaran 2 bulan baru hilang, tapi pengalamannya seumur hidup. Jangan lupa pokoknya kalian kalau mau kemari tuh jangan lupa sunscreennya banyak-banyak. Nih aku ala-ala mau pergi olahraga dulu, tapi beda tempatnya. Oh ya satu lagi untuk kalian juga, kalau kemari jangan lupa banyak-banyak bawa jajan. Ini
pas aku pergi itu kan selesai lebaran seingat aku. Jadi masih banyak kue-kue lebaran gitu kan. Jadi aku banyak bawa jajannya itu kue lebaran. Oke. Halo semuanya, apa kabar kawan-kawan aku, fans-fans aku, ya keluarga-keluarga aku ya kan. Jadi ya sekarang kami lagi di Mincau, inilah keadaan Mincau sekarang. Semoga kalian yang belum pernah kemari bisa merasakan vibe-nya, ya Allah luar biasa banget. Memang cuma satu spot fotonya di bagian sini kan, tapi kalau dikelilingin pulau ini, itu tempat mancing gacor sih, cuman aku nggak mancing ya kan, kawan aku aja yang mancing. Kami nyampe di sini tadi berarti jam 10-an lah. Terus jalan-jalan, foto-foto, video-video seperti ini. Setelah itu kami makan, udah selesai makan. Ya kami mungkin bentar lagi pulang, tapi jam 5-an atau maghrib ya gitu. Sekarang ini posisinya kalau di ujung sebelah sana itu panas dan di belakang aku di dekat di seberang pulau ini tadi tempat kami nyebrang itu gelap. Terus di sana itu terang. Strike tadi aku strike anjay. Waduh. Begitu keadaannya di sini ya, guys. Kalau ke Simelu belum ke Mincau belum afdol kalau menurut aku ya. Mincau bagus dong. Tapi Pulau Siumat, Pulau Simcut karena aku udah sering kesana jadi kayak ya biasa aja, kecuali di belakang pulaunya itu. Jadi karena aku juga pernah tinggal di belakang pulau itu selama 2 minggu, kadang-kadang 2 minggu, seminggu kayak gitu. Di sana cukup adem menurut aku ya. Mungkin kalau di sini juga kayak gitu karena ada pondok-pondok juga. Tadi waktu pas kami nyampe itu ada pondok-pondok. Jadi mungkin orang yang berkebun-kebun sini kan ngumpulin kelapa atau cari ikan kayak gitu. Ya segitu aja pelaporannya hari ini guys. Jangan lupa ikutin lagi ya, aku kemana kira-kira lagi ya, ke pulau mana yang harus aku datangin, oke? Kayaknya memang nggak ngotak sih. Aku kayak, oh my god, ini kita di mana sih? Oh my god, bagus banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ngeri. Jadi kalau kalian mau pergi ke pulau ini, tuh nyebrangnya ya 45 menit. Dan kami tadi aturannya bukan naik kapal itu, cuman karena satu dan lain hal akhirnya kami naik kapal itu. Tapi kapalnya cukup cepat, worth it kalau menurut aku. Tapi aku lupa nama bapak itu. Bentar lagi kami mau pulang, tapi belum lah, ini baru jam makan. Kami mau makan siang dulu. Tuan luka. Serak dulu panas. Statue, setelan cuek malu. Gila sih tiduran kali ini. Vibe-nya wow. Wajahku burik karena mainku di bawah terik, bukan di bawah gemerlap lampu diskotik. Anjay, selebem anjay. Kasih jajan dulu dong, ladies.
Laporkan dari Pulau Mincau. Jangan mati dulu sebelum ke Mincau, guys. Nah, di sini kawan aku udah selesai pergi mancing, ternyata ya yang kawan aku yang depan ini kakinya tuh keplekok gitu pas mancing, dia kena ombak terus tuh batu gitu. Mau buat video ala-ala tapi ya udah nggak usah. Aku udah ngedit kok dari yang satu lagi tapi ya nggak usah lagi lah. Di sini aku memang mau kasih yang kayak nggak ada kukat, nggak banyak aku edit, nggak pakai sound atau segala macam kayak gitu ya kan. Aku cuma mau nyimpan aja momen. Nih lihat Mama Mona ini sama kawan-kawannya nih. Ini Om Faras, yang satu lagi Om Pipin itu ya. Dan tolong normalkan kalau pertemanan laki-laki dan perempuan itu tanpa perasaan. Kami ini udah berteman dari SMP dan SMA juga sih. Kami udah berteman sampai sekarang tahun 2025. Masih berteman dan baik. Di sini karena kedua teman aku tuh baru bergabung, jadi mereka mau foto-foto, video-video, sedangkan aku kan udah selesai, udah banyak foto-foto, video-video, udah nari-nari juga, udah jungkir balik juga, udah semua lah ya. Kata-kata mutiara juga udah semua gitu. Ini aku udah berapa kali sih bilang tempat ini bagus ya, karena aku kayak emang terpesona itu, walaupun aku udah nengok, udah langsung di situ, udah beberapa saat istirahat di situ, tapi aku masih terpesona. Abang kita satu ini. Kumis tipis, brewokan. Wih, siapa lagi nih? Gila bagusnya tempatnya, Masya Allah, tabarakallah. Nah sebetulnya di sini nih kawan aku yang satu lagi itu si Pepin itu dia nyaranin untuk aku foto berdua sama si Faras, nggak tahu lah ya, tapi kayak foto pasangan kayak gitu, tapi kan dia teman aku jadi kayak dan ada foto romantisnya juga sebetulnya, tapi karena kami berteman ya, oke berteman oke guys ya, jangan kira karena fotonya romantis terus kami ada something special, no, kami memang berteman dengan baik, oke. Asli sih worth it, walaupun gosong, muka gosong, tangan, kaki. Kalian mau lihat seberapa gosong aku? Buka ya. Nampak nggak sih tuh perbedaannya, oke? Ini baru setengah hari kami di sini. Lagi betapa dia. Adik aku lagi mandi-mandi di sana tuh. Tuh adik aku tuh. Sedangkan kawan aku lagi foto. Lagi dong. Kerennya, Cok. Oke, kita akan menuju ke situ. Tempat perjumpaan antara kiri dan kanan, ya, guys. Oh my god. Wih. Ini satu pesan yang harus kalian ingat kalau kalian datang ke pulau ini, oke ya guys ya. Udah? Oke, untuk semuanya ini kita udah perjalanan pulang. Jadi satu pesan untuk kalian, kalau kalian mau ke sini jangan lupa untuk sampahnya jangan lupa dibakar atau dibawa pulang. Bye bye.